Sampaikan, Alif Abdurrahman. Bagaimana Bang Eris membuktikan bahwa iman Anda itu benar? Caranya gimana coba? Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa segala hal yang diberitakan oleh Yesus itu tervalidasi kebenarannya. Karena setiap orang bisa bicara tentang surga, setiap orang bisa berhalusinasi tentang neraka, setiap orang bisa berhalusinasi tentang siksa kubur. Semua bisa berhalusinasi. Tetapi bagaimana cara kita bisa meyakini itu? Bagaimana cara kita bisa mempercayai bahwa yang disampaikan itu benar? Nggak bisa. Ya. Nah, Yesus, Tuhan kan Yesus bangkit. Maksudnya masih belum terbukti secara nyata, masih visual kan? Bisa jadi mungkin kebohongan, konspirasi, ngerti nggak? Oke, baiklah, makanya kita diberikan akal pikiran untuk menelitinya. Makanya ketika kita membaca Injil, di dalam Injil itu diberitakan di mana peristiwa penyaliban itu terjadi, di mana peristiwa kebangkitan itu terjadi, bagaimana detailnya, bagaimana terjadinya, di masa pemerintahan siapa pada waktu itu imam besarnya, ada semua itu. Imam besar pada waktu itu yang berkuasa namanya Kayafas. Gubernur pada waktu itu yang berada di memerintah di Yudea namanya Pontius Pilatus. Ada semua di situ, silakan kita baca. Nah, kalau misalnya itu konspirasi seperti tuduhanmu, kalau misalnya itu adalah karang-karangan, apa faedahnya? Fungsi dan tujuannya untuk mengarang itu apa? Kita tahu bahwa Mesias dalam sudut pandang agama Yahudi, sang Mesias, itu mereka berharap bahwa sang Mesias itu adalah sosok sang pemimpin yang melakukan sebuah gerakan revolusi. Mereka melakukan pembebasan untuk kemerdekaan dan lain sebagainya. Loh, kenapa orang-orang yang menulis Injil malah mencatat sang Mesias malah dipermalukan? Kalau memang itu memang karang-karangan. Atau begini Bang, kayaknya Anda nggak paham apa yang saya maksudkan. Gimana? Yang dilakukan misalnya Bang, saya mau sedikit cerita mukjizat. Kayak misalnya Musa membelah lautan, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Ibrahim dibakar nggak mati. Kan itu visual Bang. Oke, Dan satu dulu. Zaman Ini sekarang kalau kita diskusikan itu masih bisa jadi cerita, ngerti nggak? Kita masih belum yakin karena itu logika pasti bakalan membantah. Kok bisa orang dibakar nggak mati? Kok bisa orang menghidupkan orang mati? Oke, di mana Ibrahim dibakar itu di mana? Ada di Al-Quran. Nabi Ibrahim tuh dibakar nggak mati, Nabi Isa menghidupkan orang mati, Nabi Musa enggak, maksud saya ketika Oke, baik, saya tunjukkan sama kamu ya. Gini, nggak ada Ibrahim dibakar itu nggak ada. Gini, saya mau ceritakan sama kamu bahwa cerita Ibrahim dibakar itu berasal dari fantasi dan halusinasinya Muhammad. Ini ya. Saya konteksnya bukan ke situnya Bang, tapi ke sebentar. Ini loh, Anda ini masih dipertanyakan. Anda ini jangan panik dulu. Mungkin saya mau orang kecil. Ya, tunggu dulu Bang. Saya bukan masuk membicarakan Nabi Ibrahimnya nih. Saya konteksnya. Oke, bukan itu. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya bahwasanya Nabi Ibrahim itu dibakar? Itu ini saya mau jelaskan nih. Kenapa saya bisa percaya? Enggak. Apakah Anda percaya bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar? Secara visual itu saat masih kecil kita bakalan yakin dengan imajinasi kita. Tapi semenjak kita bertambah usia di zaman sekarang nih, diceritakan tentang ada orang yang bisa menghidupkan orang mati, membelah lautan. Saya tanya dulu sama Anda, apakah Anda percaya bahwasanya bisa menghidupkan orang mati? Kan itu pasti akan meragukan, logika kita akan meragukan hal tersebut. Terus Anda percaya bahwasanya Ibrahim dibakar? Ya, saya percaya karena Al-Quran gitu Bang. Saya percaya Al-Quran karena dia relevan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Baik, saya akan tunjukkan. Di abad ke-6 itu belum ada teknologi, sekarang bisa dijelaskan. Baik, teknologi. Baik, saya akan menunjukkan sama kamu bahwa kamu itu adalah kumpulan orang-orang yang sakit. Nah, lihat. Perhatikan. Ada cicak
dalam kebakaran di Baitul Maqdis dan tragedi Nabi Ibrahim. Nah, menurut Muhammad, kata Muhammad, itu cicak itu harus dibunuh. Kenapa cicak itu harus dibunuh? Perhatikan. Ini ada di dalam hadis-hadis ya. Dikatakan begini. Dari Aisyah. Oke. Pada hari tempat suci terbakar, cicak mengobarkan api dengan mulutnya dan kelelawar memadamkan dengan sayapnya. Ini. Di situ apa bang yang salah? Kan nggak ada salahnya itu. Oke, menurut Anda bagaimana cicak bisa meniup-niup api membantu Ibrahim pada waktu Ibrahim dibakar? Perhatikan ya. Saya rasa konteksnya itu Kami menggunakannya untuk membunuh cicak karena Rasulullah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim dilemparkan dalam api, semua binatang di atas bumi berusaha memadamkan kobaran api kecuali cicak. Ia justru meniup-niup apinya supaya berkobar semakin besar. Maka Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Nah, ini. Jadi kenapa? Karena kata Muhammad, waktu Nabi Ibrahim dibakar, cicak itu meniup-niup. Ah gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kamu percaya hal yang beginian? Ah, silakan. begini bang. Kalau saya mau Ya balik dulu rasional kamera saya. kan, memang mungkin bagi anda nggak masuk akal. Tapi saya pernah melihat tentang cicak. Anda pernah lihat cicak niup-niup hidup api? di atap kan, tapi maksudnya bukan ke itu. Saya nggak ke situ dulu bang. Selesaikan dulu. Selesaikan. Ya, Bukan gimana? cuma cicak hewan yang jorok bang, kecoa. Bukan cuma cicak aja. Pertanyaan saya, kenapa kamu percaya bahwasanya cicak itu dulu meniup-niup api? Gitu. Gimana? Nah, itu membuktikan cicak itu pengen memusuhi Nabi, ngerti nggak, utusan Allah. Jadi kamu percaya bahwasanya cicak membantu Ibrahim, membantu api berkobar supaya Ibrahim terbakar dengan cara meniup-niupnya. Gitu. Saya percaya bukan ke situ dulu bang. Saya percaya pengetahuan sekarang. Gini, saya cuma pesan sama kamu. Dengar, Alif. Kan bahwa nabi-nabi sebelumnya juga dibenarkan. Alif, Ngerti saya mau pesan sama kamu begini, Alif. Kalau kamu mau mengenal kebenaran, bukalah Injil, bacalah isinya. Di dalam Injil itu terdapat kebenaran, dan jikalau kamu sudah mendapati kebenaran tersebut, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dan kamu tidak hidup lagi di dalam kejahiliahan. Ya, tuh, gak usah banyak-banyak, dikit saja itu saja. Ini sudah tahun berapa? Kamu masih saja hidup di dalam masa jahiliyah seperti itu. Bagaimana sih kamu? Ayo silahkan yuk. Mari kita gunakan akal sehat kita. Mau sampai kapan kalian percaya sama dongeng-dongeng dan isapan jempol? Di dalam Injil tertulis loh, pada akhir-akhir ini ya, bahwasanya banyak orang nanti akan percaya dengan ajaran-ajaran yang berupa dongeng-dongeng dan isapan jempol. Makanya Injil datang supaya apa? Supaya kamu tidak mempercayai cerita-cerita isapan jempol. Ya. Oke, ada sebentar ya, Upin Ipin Malaysia. Oke, Upin Ipin Malaysia. Upin Ipin. Oke. Ya, selamat malam Bang, Upin Ipin Malaysia. Iya, selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera dulu. Oke, Rek. Thank you. Bang, saya tidak lihat jelas. Oke, ya.
Saya tanya dulu nih, abang Muslim atau Kristen bang? Muslim. Muslim. Apa buktinya bahwa Anda seorang Muslim? Bisakah Anda mengucapkan Al-Fatihah? Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa arti walad dolin? Enggak tahu. Bang, ya ini Anda seorang Muslim. Kenapa sih Anda setiap hari seperti Saya ayam? mau bertanya. Bukan, sebentar dulu bang. Ini, aduh, tenang, saya belum selesai bang. Jangan gugup. Tadi kan Anda saya suruh membaca surat Al-Fatihah, ya kan? Anda mau jawab artinya apa? Nggak tahu. Pertanyaan saya begini. Kenapa hidupmu seperti boneka? Kenapa hidupmu seperti boneka yang diputar-putar itu? Besok jam 7 pagi diputar lagi. Itu boneka ketika kamu tanya, kamu ngomong apa? Setiap jam segini kamu kok Dia tidak tahu. Seperti itulah hidupmu. Kenapa kamu jam sekian? Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Kagak tahu. Nanti jam ini gitu lagi, jam sekian gitu lagi, terus hidup Anda seperti terus. Kenapa Anda membuat dirimu seperti boneka listrik yang dikasih batu baterai yang nggak tahu dia ngomong apa? Silakan. Oke. Saya mau bertanya. Astagfirullahaladzim. Anda jelaskan dulu itu tadi. Menurut Anda yang relevan nggak pertanyaan saya itu dengan hidup Anda? Anda pagi-pagi jam 5 pagi tiba-tiba terus jam 12 begitu lagi, nanti jam 6 sore gitu lagi, kemudian jam 7 malam begitu lagi. 5 kali sehari Anda begitu, Anda tidak tahu Anda ngapain. Pertanyaan saya, kenapa Anda membuat hidupmu seperti boneka yang terus-menerus seperti itu, tapi Anda nggak tahu Anda ngapain? Terus gini lagi, terus gini. Anda begini ngapain? Terus begini ngapain? Biar ngapa? Coba. Wajib sholat. Iya, maksud saya, kenapa begini? Kenapa nggak begini? Harus begini kenapa? Coba jelaskan. Pakai logika, coba. Begini. Kita harus angkat takbir. Iya. Ke kiblat. Pertanyaan saya, kenapa harus begini gerakannya? Kalau begini Tuhan ngamuk begitu. Masuk neraka. Kalau begini Tuhan ngamuk. Harusnya begini. Ada yang begini. Salah dikit nanti jadi kafir nih gara-gara ini. Coba pertanyaan saya kepadamu, kenapa posisinya harus begitu dan kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak tahu? Makan. Mencret. Oke, saya cuma pesan sama kamu begini, Bang. Gini, Bang, kalau kamu masih jadi orang Islam di tahun 2026 ini, Bang, kamu akan hidup terus di dalam sebuah pusaran ritualisme yang kamu sendiri tidak tahu itu apa. Kamu akan terus-menerus hidup di dalam keadaan yang demikian. Saya cuma mau pesan sama kamu begini. Kalau Anda belajar kekristenan, kalau Anda belajar apa yang diajarkan Yesus, maka nanti Anda akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari hidup yang sia-sia. Ya. Jadi saya cuma pesan sama kamu, Bang,
bahwasanya di sini channel program Edis TV ini memberitakan kebenaran kepadamu. Dan jikalau kamu sudah melihat kebenaran tersebut seperti apa kata Injil, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari hidupmu yang seperti boneka yang tiap hari gitu. Gini lagi, begini lagi, terus begini lagi, begini lagi, begini lagi. Bang, hidupmu tak lebih dan tak ubahnya seperti orang-orangan sawah yang tiap hari gitu lagi, dan gitu lagi. Ya, jadi semoga Anda sadar dengan apa yang saya ucapkan. Ya Bang ya, Ipin dari Malaysia. Di itu dulu, gak usah banyak-banyak. Nanti Anda renungkan omongan saya itu. Ya teman-temannya nggak usah banyak-banyak berpesan sama mereka. Sedikit saja itu kalau mereka sudah nangkep, itu sudah puji Tuhan teman-teman. Kalau banyak-banyak nanti luber, tumpah, mereka nggak dapat apa-apa. Ya ayo silakan. Cirak. Ya. Oke, kita kasih naik ada surga dan jahanam pasti. Silakan. Surga dan jahanam pasti. Apakah Anda seorang muslim? Sebentar ya, Edis. Nah, silakan. Ya Bang. Muslim ya Bang ya? Islam lah. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan Bang dalam tema kita kali ini? Ya, sebentar Dis ya. Aku tanya dulu ya Dis ya. Silakan. Apa yang Edis kuasai ilmu tentang Al-Quran? Apa yang saya kuasai ilmu tentang Al-Quran? Yang tidak muter-muter. Saya menguasai ilmu Al-Quran karena saya membaca Al-Quran itu dengan lurus saja, tidak muter-muter seperti kebanyakan orang muslim. Karena ketika orang muslim membaca Al-Quran, jangan dulu Edis. gimana? Maksudnya begini Edis, supaya jangan ada framing maksudnya. Jadi kita berdiskusinya biar santun, tidak ada framing-framingan. Sebentar dulu Edis ya. Edis menuhankan Yesus. Tadi lari Quran, sekarang lari ke Yesus. Aduh. Enggak, maksudnya Susah ngomong sama muslim ini. Aduh, nggak pernah fokus. Jadi kita sudah selesai baca Qurannya. Bang, tadi kan abang baru bilang apa yang Anda kuasai dalam memahami Al-Quran. Saya bilang, saya kalau baca Al-Quran lurus saja, tidak muter-muter seperti kalian. Ketika kalian baca Quran, kalian nanti biasanya muter dulu. Katanya harus paham nahu sorob, balaghah, mantek, bayan, ilmu muter, kanuragan, kadikjayaan, pukulan matahari, jurus kunyuk, lempar buah. Itu yang kalian lakukan. Sementara saya membaca Al-Quran, lurus saja, nggak usah berbelit-belit. Nah, itu cara saya baca Al-Quran, itu yang saya kuasai. Lalu kamu lompat, apakah kamu menuhankan Yesus? Nanti saya jawab, kamu nanti lompat lagi. Sebelum kita masuk ke isi, sebentar. Nah kan, sebelum kita masuk ke isinya, ya kan, tentu ku tanya dulu Edis, apa yang Edis pahami tentang cara menafsirkan Al-Quran. Katanya Edis 13 tahun belajar Al-Quran. Coba Edis dalam tata membaca Al-Quran kita didasari dulu ilmu kalam. Coba Edis lepaskan dulu tentang ilmu kalam. Inilah makanya saya bilang orang Islam itu teman-teman, mereka itu kalau baca Quran, mereka itu yang penting itu bunyinya. Apa hukumnya tanwin mati ketemu ini? Itu senang mereka itu. Wah ini pahala ini.
Makanya kalian itu tidak pernah tahu isi Al-Quran karena kalian senangnya itu cuman bagaimana lafadznya, bacanya. Berarti- Kemarin saya udah gini bang, berarti- tenang bang, tenang dulu bang ya. Edis. Kemarin saya sudah diuji. Mana aja ya? Pada waktu itu saya membaca begini, alif lam mim, salah bacaannya. Alif lam mim, salah. Terus gimana bacaannya? Alif lam mim. Nah gitu bacaannya kata dia. Saya tanya, terus artinya apa? Hanya Allah yang tahu. Terus buat apa kamu bacanya bener? Tanwinnya, tajwidnya Edis bener, tidak menjawab. artinya kagak tahu buat Edis. apa. Edis tidak menjawab tentang dasar. Ini dasar dalam Yaitu slogan dalam program acara Edis TV. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai diskusi kita ya. Kita akan kasih naik ada sebentar ya. Rizky Ridho. Ya, Rizky Ridho, selamat malam Bang. Selamat malam kakak, sorry. Oke, Rizky Ridho, saya tanya dulu, abang ini Muslim atau Kristen? Kristen kak, saya udah lama ikut siaran live-nya kakak itu. Oh, Kristen. Oke bang, sekali lagi ya, ini supaya abang tidak salah mengerti. Ini acaranya itu diskusi atau debat antara Islam dan Kristen. Oh itu. Soalnya ingin bertanya gitu, sharing gitu, kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa gitu kak. Oke ya, saya turunkan ya, mohon maaf ya. Saya turunkan ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kalau tidak. Ya, teman-teman, saya sekali lagi harus menjelaskan ulang ya teman-teman ya. Begini teman-teman, program Edis TV kali ini itu membahas tentang debat Islam Kristen. Jadi teman-teman yang Kristen, saya mohon ya teman-teman kepada kalian untuk memberikan kesempatan kepada yang Muslim. Paham ya teman-teman ya? Biarkanlah yang Muslim itu naik, kemudian mereka menyampaikan. Karena kalau misalnya mereka tidak kasih kesempatan, kita beri mereka kesempatan, seolah-olah kita itu kesannya subjektif ya. Jadi tolong teman-teman pahami apa yang saya maksudkan. Ya. Silakan. Ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada dani.co.id. Ini nampaknya dani.co.id ini sudah sering naik loh. dani.co.id. Tapi saya agak sedikit lupa. Ya, dani.co.id, silakan Dani, nyalakan kameramu. Malam Bang Edis. Selamat malam Dani, silakan nyalakan kameramu. Bentar Bang ya. Ya, silakan Dani. Apa yang mau kamu sampaikan Dani? Muslim ya? Aku mau tanya Bang Edis. Gimana cara meyakinkan orang biar bisa Sebentar. Anda Muslim? Ya Muslim. Oke, silakan. Yang membuat apa ya? Gimana caranya orang yakin akan bisa masuk Kristen itu apa? Coba kasih tahu alasannya. Kebangkitan Yesus, Bang. Kebangkitan Yesus. Jadi, saya sudah menjelaskan itu berkali-kali. Mungkin oke lah. Karena Anda baru masuk, saya jelaskan ya. Gini, Bang. Seluruh agama yang ada di muka bumi ini, selain Kristen, Anda bisa nggak pindah di tempat terang? Supaya wajah Anda itu nggak gelap gitu loh. Supaya saya bisa lihat lawan bicara saya siapa gitu. Sudah terang ini. Memang gelap Bang Edis. Memang Cuma Anda pindah, bukan masalah Anda hitam, Anda itu
tidak. Nah, seharusnya kamera itu ke wajah cahaya itu ke wajah Anda begitu loh, biar kelihatan. Ya, lanjut Bang Edis. Oke, jadi begini Bang. Setiap agama itu dimulai dari ide, kecuali Kristen ya. Setiap agama selain Kristen itu hanyalah ide dan gagasan tentang sosok yang mereka sendiri tidak ketahui. Semua itu menggambarkan, oh berarti begini, berarti ada di luar sana yang begini, berarti nanti ada. Itu semua hanya gagasan-gagasan saja. Kenapa hanya gagasan? Karena tidak bisa dibuktikan oleh pencetusnya. Contoh. Ya, Ketika Muhammad bercerita tentang hidup yang akan datang. Muhammad bercerita tentang hidup yang akan datang nggak? Ya. Oke, apakah dia membuktikannya? Yang membuktikan dia. Gimana caranya dia membuktikannya? Siapa yang bisa diyakinkan atau bagaimana cara dia menunjukkan bahwa hidup yang akan datang itu ada? Ya, dia meyakinkan umat-umatnya. Buktinya? Macam-macam, dia mengajarkan ilmu-ilmu kayak apa? Kitab-kitabnya yang diturunkan dari Tuhan kita, Allah. Wahyunya lah. Menurut Anda Lia Eden melakukan hal yang sama nggak? Kenapa? Lia Eden melakukan hal yang sama nggak? Nggak tahu, Bang. Lia Eden juga cerita seperti itu, bahwasanya nanti begini, nanti begitu, gitu. Sama. Ya sebetulnya saya orang awam, cuma setahu saya begitulah ya. Ya gini Dani, setiap orang berhak menceritakan sesuatu. Setiap orang berhak berhalusinasi, tetapi tidak setiap orang sanggup membuktikannya. Contoh, ketika Muhammad berkata bahwasanya nanti kalau orang masuk kubur maka nanti akan ditanya. Apa ditanya? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitab sucimu? Nah itu. Di dalam kubur katanya ditanya itu. Nah sementara Muhammad dia mati, masih sampai sekarang masih di situ terus. Di mana Bang Edis tahu itu, sembarangan aja itu. Oke, menurutmu Muhammad ada di mana? Ya udah di surga dia. Mana dalilnya Muhammad di surga? Loh ya, itu kalau kita orang awam ya nggak bisa jelaskan. Coba sama PI kalau mau Iya, tahu. berarti kamu namanya halu. Mana ada halu-halu. Setiap orang itu kalau bicara, apalagi bicara agama, harus didasari dari rujukan. Contoh. Muhammad menikahi anak di bawah umur. Ada rujukannya. Siapa namanya? Namanya Aisyah. Berapa umurnya? Umurnya 6 tahun. Ada rujukannya. Nah, kalau kamu bilang Muhammad naik ke surga, mana rujukannya? Itu Bang, nabi-nabi kita itu sudah di sorga itu nanti. Rujukan. Ngerti rujukan nggak? Ya tahu. Di mana rujukannya? Mana ayatnya mana? Saya enggak perlu saya utarakan karena saya orang awam. Berarti namanya kamu halu. Gimana? Halu namanya. Itu namanya ngarang. Kalau kita bandingkan ya agama yang benar dan yang salah, coba kita bandingkan. Tadi sudah saya bilang. Dengar dulu. Semua agama-agama selain daripada Kristen itu pembawanya yang ngajarin itu masih di kuburan. Coba dengar dulu. Kalau mau lihat agama yang benar, kalau kita lebaran itu bermaafan, makanan yang bagus-bagus, ini malam Natal minum-minuman di rumah, aduh itu sama saja menyakiti hati Tuhan itu Bang Edis. Nah
Kita Maksud lebaran kamu- ada nggak minum-minum? Nggak ada. Maksud kamu Di rumah. maksud kamu orang yang malam takbiran itu saling perang itu, yang orang-orang Islam. Loh, kalau malam Natal itu mabuk itu buat apa? Waktu mereka malam takbiran itu kan mereka tawuran. Nah itu maksud kamu. Iya, kamu tidur di bawah sana. Nah. Nyalain kamera dulu, nyalain lampu dulu kamu biar gak gelap-gelapan. Ya, jadi teman-teman, kadang-kadang kita kalau membahas hal-hal yang mendalam sama orang awam itu memang agak sedikit challenging ya. Kita membahas apa, dia membahas apa gitu. Jadi kebenaran agama itu ditentukan dari malam lebaran katanya. Memang berat gitu teman-teman ya. Oke. Kita kasih naik. Kita kasih naik ada Ventilaowo. Ya, selamat malam Ventilaowo. Ya, selamat malam juga Bang Edis TV. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ya, ntar. Bang Laowo, Anda Muslim atau model Kristen? Aku Kristen. Astagfirullahaladzim. Bang, Bang, selamat. kasih Ya. kesempatan ya Bang kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, siap. Aduh, Selamat Bang. tahun baru Bang Edis TV ya. Selamat tahun baru Bang. Tapi kasih kesempatan ya Bang ya Oke, kepada yang siap. Muslim ya Bang ya. Oke, Ya, saya turunkan. Ya. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus yang Kristen-Kristen, teman-teman Kristen, teman-teman, kasih kesempatan kepada yang Muslim, begitu ya. Kalau nanti kita ngobrol sendiri begini, nanti dibilang subjektif, begitu ya. Kalau teman-teman memang benar-benar mau mensupport saya, suka dengan channel ini, teman-teman tekan love orange. Tap-tap layar, bagikan, begitu ya. Itu teman-teman cara mendukung saya. Program kita tidak berhenti di tahun 2025. Bagi teman-teman yang mensupport secara dana juga masih tetap bisa. Kita masih punya program-program supaya kita terus mengudara, terus siaran, terus eksis, terus ada. Bagi teman-teman yang mau mensupport teman-teman yang Kristen, teman-teman bisa support saya di sini nih. Support program Edis TV ini, dukung program Edis TV ini secara finansial, secara dana, teman-teman bisa support saya di yang tertera di layar. Kalau teman-teman nontonnya di YouTube, teman-teman bisa lihat itu tulisan berjalan. Makasih Kak Snejer. Ada tulisan berjalan tuh, ada Bank BRI, ada PayPal, kemudian ada Zelle. Teman-teman bisa support situ. Jadi teman-teman yang Kristen, tolong jangan mengganggu saya ya ketika saya sedang siaran. Kalau teman-teman memang benar-benar mensupport, teman-teman cukup tap-tap layar saja. Cukup teman-teman follow, ikuti, atau kalau ada dana teman-teman bisa support. Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Begitu ya teman-teman ya cara mensupport saya. Seperti itu. Tidak naik saja itu sudah mensupport saya teman-teman ya yang Kristen. Oke? Oke. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Jadi channel ini adalah channel debat agama. Channel diskusi agama antara Islam dan Kristen. Nah, saya yang Kristen sebagai host memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada orang-orang Islam untuk naik mendebat atau berdiskusi dengan saya di sini. Silakan ya. Kita kasih naik ada Yadi. Oke, Yadi. Oke, silakan Yadi, nyalakan kamera Anda. Silakan.
Apakah Anda seorang muslim, Yadi? Halo, Yadi? Jangan ngambek, Yadi, jangan ngambek. Apakah Anda seorang muslim? Oke, macet dia teman-teman ya. Ayo silakan. Jangan ketakutan ya. Yang muslim-muslim Anda nggak perlu takut kok. Saya beri kesempatan. Selagi Anda santun, bisa ngomong dengan baik, nggak kesurupan, pasti Anda saya beri kesempatan. Pegang omongan saya. Silakan, Alif Abdurrahman, nyalakan kamera Anda. Sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Oke, kita kasih naik ada Amek si Rahmat Haraha. Oke. Ya, Amek si Rahmat Haraha, silahkan nyalakan kamera Anda. Terima kasih Bang Gunadi, makasih Bang. Amek Siraha. Bahas apa nih? Ya, Amek Siraha silakan nyalakan kamera dulu. Anda muslim ya? Iya. Oke, silakan nyalakan kamera. Ini bahas apa nih? Bang, kamera nyalakan dulu. Gelap sini bang. Kalau sudah malu jadi orang Islam, di bawah. Loh, kok malu? Gimana? Kita kasih naik ada Yamani. Ya, silakan Yamani. Apakah Anda seorang muslim? Yamani, apakah Anda seorang muslim? Iya, benar. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera, mari kita berdiskusi dengan baik. Sampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Silakan. Ini judulnya apa ini? Debat Islam Kristen 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Jangan jauh-jauh Bang. Bang, jangan badannya jangan sampai pasar sono Bang. Abang ada headset nggak? Agak berat kan? Saya kan sudah bilang sama kalian teman-teman, ngomong sama mereka ini emang agak berat. Karena apa? Karena orang yang seperti orang ini tuh dia rajin membenturkan kepalanya ke lantai. Jadi memang kita agak sedikit berat ngomong sama mereka ini. Bang, bisa nggak abang dekat ke HP? Suara abang itu jauh bang. Coba abang deketin ke layarnya biar Anda bisa dengar. Coba agak mendekat biar jidat terlalu jauh gitu loh bang. Ya Tuhan, memang ngomong sama mereka ini susah. Oke. Tema kita kali ini itu adalah 5 menit membuktikan kesalahan Al-Quran. Apakah Anda siap? Apa itu? Nampaknya. Oke, bagusin dulu sinyal ya. Nanti kita nanti saya habis paramek banyak nih. Kata Akil Sirak. Tahu Akil Sirak ya? Akil Sirak. Makin panjang jenggotnya, makin goblok orangnya. Iya, itu kata Akil Sirak loh. Saya hanya mengutipnya. Katanya kalau pakai sorban terus menandakan orangnya sangat agamis. Makin panjang jenggotnya makin agamis, makin panjang makin pintar. Ternyata katanya makin panjang makin goblok. Apa mau begitu? Saya hanya mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Akil